Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 24 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Three of Cup, aku melihat bahwa si dia ini untuk saat ini lagi sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya ya. Lagi fokus untuk have fun dengan teman-temannya, kumpul-kumpul dengan teman-temannya, menikmati hidup ya. Tapi dikala dia saat ini lagi sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, kadang dia ini suka kepikiran kamu gitu ya. Dia kayak keinget lagi kamu ya, ingin kembali, bahkan ya ingin kembali lagi bersama kamu setelah dia melakukan pengasingan dari kamu atau menghindari kamu ya. Dan aku melihat kayak ingin memulai kembali hubungan dengan kamu. Dan apa ya, bisa dibilang tuh kayak selain reuni kembali lagi bersama, justru malah akan ada perkembangan di hubungan kalian secara romantis. Di sini aku lihat bahkan kalian akan memperkuat ikatan satu sama lain ya. Terus juga kalian akan lebih rukun ya. Bahkan mungkin di sini juga kalian ada rencana untuk menjelajahi dunia ya, jalan-jalan liburan seperti itu. Aku melihat bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin usianya lebih tua dari kamu ya. Terus itu juga dia orang yang sangat selalu bisa membantu, selalu turun tangan untuk membela dan membantu memecahkan masalahmu ya. Terus itu juga orangnya cerdas, humoris, tulus, jujur, terus terang ya. Cuman agak skeptis ya, bukan agak lagi, tapi iya memang dia skeptis orangnya. Tapi dia ini selalu bisa kok menerima kritik dari orang lain gitu ya. Orangnya pemikirannya terbuka gitu ya. Dan orangnya juga punya kemandirian atau orangnya mandiri. Cuman dia ini mungkin memang sedang mencoba menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalunya. Dan aku lihat di sini dia ini punya energi feminim, bisa jadi dia seorang wanita. Tapi nggak pasti dia seorang wanita, bisa jadi seorang pria, cuman memang energinya memang dia feminim. Dia orang yang suka berteman, orangnya eksentrik, lugas, menyemangati ya. Cuma dia ini memang orang yang mungkin mengalami banyak kehilangan atau penderitaan secara langsung.
Terus juga tingkat spiritualnya sekarang semakin meningkat, aku lihat ya, semakin mengetahui tentang kemampuan dia, pengetahuan batin dia gitu ya, semakin selaras dengan diri dia. Terus juga aku melihat dia ini orang yang memiliki sudut pandang yang keren, yang hebat ya. Dan dia juga memiliki empati yang bagus, yang baik. Dan juga dia orang yang tidak akan mentolerir orang-orang yang tidak rasional atau orang yang melakukan kesalahan. Dia orang yang dapat diandalkan. Ya, bahkan dia ini juga orang yang memiliki lidah yang tajam, maksudnya tuh kayak kalau ngomong tuh suka pedes gitu ya. Terus itu juga orangnya kompeten ya, kalau udah mau melakukan sesuatu maka itu akan diselesaikan sampai akhir. Orangnya sangat pemilih dalam mencari pasangan, sangat menghargai ruang pribadinya dan sangat menghormati batasan-batasan orang lain. Orangnya memang nggak terlalu cair dalam dalam berinteraksi ya dengan orang-orang yang tidak dia kenal. Dia juga orang yang mungkin tidak suka menunjukkan kasih sayangnya di depan orang lain atau di depan umum gitu ya, lebih tepatnya di depan umum. Dia ini orang yang berbakti ya, anak yang berbakti, humoris, baik hati, penyayang. Cuman dia ini orang yang walaupun di dalam hubungan atau berkomitmen, dia orang yang selalu merindukan kemerdekaan atau kebebasan di dalam hidupnya. Jadi walaupun misalkan dia berkomitmen atau menjalin hubungan dengan kamu, di luar sana dia akan berlagak seperti seorang lajang gitu ya. Dia nggak mau kelihatan bahwa dia sudah dimiliki. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai ya, atau sudah menjadi orang tua tunggal seperti itu. Dia orang yang sangat menghargai dirimu ya, apalagi kalau di sini kamu sangat menghargai dirimu sendiri, dia sangat menghargai itu. Orang yang bisa melindungi dirinya sendiri gitu ya. Dia sangat menghargai pasangan yang bisa melindungi dirinya sendiri. Dan juga dia ini memang sedang mencari pasangan hidup, tapi yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dia gitu. Cuma aku melihat kayak ada suatu penyesalan dari dia, ada suatu rasa malu, rasa bersalah terhadap kamu, karena ternyata semua ketidakjujuran, perselingkuhan, skandal-skandal dia itu terungkap semua sekarang ya. Kamu sudah tahu jejak ya, riwayat dia selama ini ya. Ya mungkin ketika masih sama kamu dia selingkuh, dia berbohong, dia melakukan skandal-skandal yang menyakiti kamu. Akhirnya di sini dia merasa menyesal, bahkan sangat mendalam ya. Ada rasa bersalah sama kamu, rasa menyesal dan rasa malu juga ya terhadap kamu, karena di sini mungkin dia memang mengakui bahwa dia selingkuh, atau memang tanpa dia yang mengakui kamu pun sudah tahu bahwa dia selingkuh, seperti itu ya. Dan aku melihat sebenarnya kamu pun sudah bisa merasakannya dari awal ya. Jadi ini sebuah kekhawatiran yang ternyata benar terjadi gitu, kalau aku lihat di sini ya. Terus juga herannya ketika masalah ini sudah muncul, kalian itu tetap aja gitu ya, tetap aja selalu bersama. Akhirnya tidak ada perasaan yang bebas ya. Dia merasa bersalah, kamu merasa ada trigger gitu loh di hubungan ini. Jadi tidak sebebas pasangan yang langgeng pada umumnya gitu. Ada yang mengganjal gitu loh di hubungan ini, akhirnya tidak bisa langgeng. Kemudian dikonfirmasi lagi dengan The Moon
ya. Jadi memang aku lihat semuanya terungkap, penipuan, pengkhianatan, perselingkuhan, dan ini realitanya semuanya sudah terbongkar gitu ya, sudah terbuka. Dan ya, aku lihat memang di sini sejak awal kamu itu sudah diperingati oleh semesta. Semesta sebenarnya sudah ikut campur di hubungan ini ya, sudah memberitahu kamu bahwa ada yang tidak beres dengan dia. Ya, tapi kamu selalu membohongi dirimu sendiri, kamu selalu mendenial, kamu selalu menolak ya apa yang telah semesta tunjukkan kepada kamu, apa yang setelah semesta berikan firasat ke kamu gitu. Dan akhirnya sekarang aku lihat kamu sudah tahu sifat asli dari orang ini. Aku lihat di sini kamu sudah tahu kelakuan orang ini sebenarnya ya. Dan aku melihat sekarang kamu memilih untuk mulai memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu kembali ya, setelah kamu mengalami masa-masa sulit bersama dia. Jadi kalau aku lihat di sini kamu memilih untuk menarik diri ya dari dia, kamu memilih untuk menghindari dia dan mengabaikan dia, kemudian mencoba untuk menenangkan diri, memulihkan rasa sakit hatimu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku melihat juga dulu memang dia ini belum siap untuk berkomitmen ya. Aku lihat di sini. Jadi dia itu hanya ya deket-deket aja sama kamu, ngejalanin aja hubungan dengan kamu gitu. Tapi sekarang karena ini ada The Magician, aku melihat bahwa dia ingin memiliki hubungan yang kuat dengan kamu. Dia ingin memiliki hubungan yang positif dengan kamu ya. Terus itu juga dia juga mengharapkan komitmen yang kuat dengan kamu. Bahkan aku melihat bahwa dia ingin memberikan cinta yang luar biasa terhadap kamu, menunjukkan rasa cintanya, keseriusannya terhadap hubungan kalian ya. Aku lihat di sini kayak dia siap untuk melakukan yang terbaik untuk kamu, yang membuat kamu bahagia. Dan sekarang mulai percaya diri untuk memahami kualitas dirimu ya, bertekad untuk tetap setia dan mencintai kamu. Aku lihat di sini ya, aku lihat di sini. Jadi dia siap untuk fokus memperjuangkan kamu, mempertahankan kamu. Aku lihat di sini ya. Dulu memang dia sempat belum siap untuk berkomitmen, tapi kalau kali ini dia siap untuk mempertahankan kamu, memperkuat hubungan kalian, setia sama kamu ya, fokusnya hanya dengan kamu, seperti itu. Jadi sekarang dia ya fokusnya hanya kamu gitu, gak ada yang lain lagi sekarang. Karena memang ada the devil, ada tingkat ketergantungan terhadap kamu itu sudah kuat dia ya. Kalau tanpa kamu tuh kayak hidup dia risih, hidup dia kayak amburadul, hidup dia kayak penuh dengan kebingungan ya, kayak merasa kehilangan, seperti itu. Nah, karena memang ternyata selama ini tingkat kodependensi atau ketergantungan dia itu sangat kuat terhadap kamu, makanya di sini dia memilih untuk menarik diri dulu dari kamu, memfokuskan dengan hal yang lain. Karena hidup juga nggak hanya tentang cinta-cintaan doang kan, ya dia juga harus bisa fokus pada karir, keuangan, keluarga pribadinya ya, orang tua, adik atau siapapun itu. Jadi karena selama ini mungkin dia sangat bergantung sama kamu, sehingga dia tidak bisa mandiri gitu ya. Makanya di sini dia menarik diri dari kamu dulu ya, mengambil langkah mundur untuk bekerja kembali pada minat-minat yang terkait bukan dengan romansa gitu ya. Terus itu juga aku melihat bahwa si dia ini kayaknya mengalami suatu masalah karena ada suatu masalah mental yang mengganggu dia, mengganggu diri dia.
Dan mungkin ini butuh seseorang konselor ya untuk membantu dia menyembuhkan masalah mentalnya ini, masalah kesehatan mentalnya ini. Dan aku melihat bahwa memang hubungan ini dipenuhi dengan sifat emosian ya, emosi-emosi yang negatif juga, mungkin termasuk tentang pelecehan, mendominasi, menipu, atau bahkan kecemburuan yang wow banget, yang sangat besar gitu ya. Terus juga aku melihat bahwa ada nafsu dan godaan di sini. Ya, nafsu dan godaan. Dan mungkin juga kamu berdealing dengan seseorang yang punya rasa hedonisme ya, terlalu berfoya-foya gitu ya. Bahkan orang yang selalu mencari kepuasan demi keegoisan dia. Ya, jadi selama ini dia selalu mencari kepuasan di luar sana demi keegoisan dia. Makanya di sini mungkin dia selingkuh, dia mengkhianati kamu, dia membohongi kamu, menipu kamu, ya untuk kesenangan diri dia sendiri ya, untuk memenuhi kehedonannya itu. Ya dia kan punya sifat yang hedon ya, orang yang suka bermewah-mewah ria ya, berfoya-foya seperti itu, orang boros gitu ya. Jadi yaitu dengan cara menipu kamu, mengkhianati kamu, berselingkuh hanya untuk memuaskan kehedonismenya dia, keegoisannya dia itu ya. Jadi sekarang aku lihat dia kayak menarik diri dari kamu, menyadari kesalahan-kesalahan dia, terus itu juga memperbaiki keadaan dia. Jadi kalau dulu dia itu hanya memanfaatkan pasangan dari materi, sekarang tuh dia mikir ya bahwa hidup tuh ya hidup kita, berarti kita yang harus membiayainya, seperti itu. Apalagi di sini ada bottom of the deck-nya itu ada Nine of Pentacles, berarti memang ada upaya yang ingin dihargai ya, yang ingin dihargai. Ada suatu kesuksesan atau prestasi atau kemandirian yang saat ini dia sedang lakukan ya. Bahkan mungkin dia juga sedang mencoba untuk cari-cari waktu luang ya, untuk ya bisa beristirahat. Kemudian juga aku melihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk memiliki keamanan secara materi, untuk bisa mandiri secara materi, seperti itu ya. Dia kayak ingin stabil lah ya. Aku melihat saat ini dia telah bekerja keras untuk membuat dirinya berkelimpahan dalam hidupnya. Jadi aku lihat di sini dia mulai menuai hasil ya, mencapai prestasi yang layak untuk dia dapatkan, karena selama ini dia sudah membangun dasar yang kokoh untuk kemakmuran, keamanan secara finansial ya, atas kerja kerasnya. Dan aku lihat juga di sini dia sudah mulai percaya diri ya, sudah mulai disiplin. Bahkan aku lihat di sini dia sudah mulai menikmati hasil jerih payahnya ya, sudah mulai bersantai ya, mengerjakan tugas-tugasnya atau pekerjaannya. Di sini dia sudah mulai menikmati kenyamanan dan kemewahan hidupnya. Aku lihat di sini ya, meluangkan waktu untuk dirinya, melakukan kesenangan-kesenangan dirinya ya, menikmati kemewahan materi yang saat ini dia dapatkan, mulai liburan, relaksasi ya. Aku lihat di sini. Intinya di sini dia sedang menghabiskan momen-momen memanjakan diri dia dengan pencapaian dia ya, dengan hasil jerih payah dia. Oke, dia merasa bahwa kamu memang layak untuk dia cintai ya. Bahkan di sini dia akan melepaskan energi-energi mantannya. Dia ingin move on dari mantan-mantannya.
Nampaknya hubungan ini ada hubungannya dengan anak ya, bisa jadi dia sudah memiliki anak atau kamu yang sudah memiliki anak. Makanya tadi ada Queen of Swords ya, kamu berdealing dengan single parent, orang yang mungkin sudah bercerai dan sudah memiliki anak, dan dia merasa percaya bahwa hubungan ini memang sudah ditakdirkan untuk dia. Dan aku melihat di sini dia merasa bahwa kamulah soulmate dalam hidupnya ya, karena ketika berpisah pun di sini dia masih merasakan adanya hadirmu gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak mau sejauh apapun kalian berpisah selalu adanya hadirmu. Bahkan di sini aku melihat kayak ada yang ingin ya memberikan effort, atau dia ingin memberikan effort terhadap kamu untuk menunjukkan rasa cintanya sama kamu. Cuman kok dia ngerasa kayak ini udah cinta sepihak, kayak kamu udah kayak mengabaikan dia gitu ya. Aku melihat di sini. Tapi dia tetap optimis tentang hubungan kalian ke depannya. Pasti bisa apa itu namanya? Terjalin kembali. Pasti bisa bersama kembali seperti itu. Dan aku lihat di sini masih ada yang perlu dia kontrol tentang isu-isu yang ada di hidup dia. Makanya di sini dia hanya bisa melihat kamu dari kejauhan atau memantau kamu dari kejauhan ya. Belum ada pergerakan. Karena saat ini masih ada isu-isu yang harus dia selesaikan terlebih dahulu sebelum nanti kembali ke kamu. Mungkin isu tentang keluarganya, isu tentang hubungan ini, atau apapun itu ya. Jadi saat ini aku melihat dia masih sering stalkingin kamu, tapi memang tidak ada pergerakan karena dia harus menyelesaikan sesuatu atau melepaskan suatu isu, kontrol isu yang ada di hidup dia, yang ada di diri dia, seperti itu. Oke, aku rasa seperti itu. Bottom of the deck-nya ada blowing kiss ya, ada cinta tanpa syarat ya, dia ingin memberi dan menerima kasih sayang darimu ya. Ya, dia juga ingin membalas cintamu, aku lihat di sini. Sword, rose, wedding ring, clock, ship, and key on ring. Aku melihat kayak bakalan ada kejelasan ya, atau kebenaran yang akan dia ungkap, karena sebenarnya di sini dia sangat menghormati kamu, dia sangat melindungi kamu, dan ada tekad di sini untuk membuat semuanya jadi clear, membuat hubungan kalian jadi langgeng lagi ya, bisa dipercaya lagi. Dia bisa mendapatkan kepercayaanmu lagi gitu ya. Intinya di sini aku melihat kayak dia ingin menjelaskan ke kamu tentang yang sebenarnya terjadi, dan dia ingin mengakui kesalahan dia ingin ya melakukan apa itu namanya ya, ya melakukan keterbukaan sama kamu, kejujuran sama kamu gitu ya, karena di sini dia ingin bersatu kembali dengan kamu, bahkan mungkin ada yang menginginkan pernikahan dengan kamu ya, yaitu tadi karena dia merasa bahwa kamu soulmate-nya ya, ada koneksi jiwa di antara kalian, ada cinta abadi yang dia miliki terhadap kamu, dan ada rasa kesetiaan terhadap kamu. Makanya di sini ada the magician ya, ada the magician di sini, dia sekarang tuh benar-benar hatinya setianya sama kamu. Makanya di sini bottom of the deck-nya juga blowing kiss ya, ada cinta tanpa syarat di sini. Oke, kemudian ada clock ya, time, ada waktu ya, jam. Jadi saat ini kayaknya dia lagi butuh waktu untuk menyelesaikan siklus dalam hidupnya dulu ya, dia butuh waktu untuk menyembuhkan
sesuatu dulu dalam dirinya. Mungkin dia juga sebenarnya dari perpisahan ini juga dia sebenarnya sakit hati juga ya, dia patah hati juga, sehingga dia harus menyembuhkan rasa patah hatinya dulu. Terus juga mungkin yang dia sembuhkan bukan hanya tentang perasaan, tapi juga mungkin tentang materi, tentang keuangan, tentang keluarga, tentang ya ini mungkin kontrol isunya ya. Saat ini dia sedang menyelesaikan masalah-masalah yang masih membelit hidupnya gitu ya. Dia ingin menyelesaikan itu dulu. Jadi dia butuh waktu untuk bisa merealisasikan cinta dia terhadap kamu. Dan aku melihat di sini dia ingin memotong sesuatu yang memang sudah tidak sudah tidak diperlukan lagi di hubungan ini ya. Aku lihat di sini dia mulai bergerak menerima apa yang dibutuhkan untuk kemajuan hubungan ini. Kalau memang penghalangnya selama ini adalah materi ya, karena mungkin jarak juga kan, karena di sini ada shape, berarti kan ada jarak di antara kamu dengan dia. Dan mungkin penghalangnya karena mungkin materi dia belum stabil sehingga tidak bisa lebih dekat dengan kamu atau datang ke kamu untuk melakukan love language ya. Jadi saat ini mungkin yang harus dia prioritaskan adalah materi dulu, agar dia bisa leluasa ya untuk datang ke kamu, lebih dekat dengan kamu ya, memperkuat hubungan kalian ya. Kan itu semua butuh modal ya, butuh uang untuk jalan, untuk transportasi, untuk ya pergi kemana-mana, untuk ke kafe ya, santai, itu juga kan butuh modal. Jadi aku lihat di sini dia ingin memotong semua yang tidak menguntungkan di dalam hubungan ini dan mulai bergerak melihat apa sesuatu yang memang dibutuhkan untuk kemajuan hubungan kalian. Dan aku lihat ini akan segera akan datang ya, dia akan segera datang. Aku lihat di sini kunci ya, apa, key on the ring ya, ada kunci. Dia mungkin orang yang memang banyak pilihan, bahkan mungkin pernah melakukan one night stand dengan seseorang, bisa jadi dengan kamu atau dengan yang lainnya. Dan tapi semua itu, walaupun dia banyak pilihan, gak ada yang bisa dia rangkai di dalam hidup dia. Jadi gak ada yang bisa dia ajak komitmen kayak gitu. Dia memang banyak pilihan di luar sana, tapi herannya dari semua pilihan itu gak ada yang bisa kayak bertakdir dengan dia gitu loh ya, bertakdir menjalani hubungan dengan dia ya, gak bisa ke pernikahan, herannya gitu loh ya. Makanya dengan kamu ini dia usahakan gitu. Kenapa seperti itu? Nih, bottom of the deck-nya di sini ada red flag. Ternyata di sini ya dia memang orangnya red flag ya. Dan aku lihat sebenarnya semesta selalu menunjukkan ke kamu tentang red flag-annya dia ini. Ya, makanya tadi di sini aku bilang ya, semesta itu sebenarnya udah ngasih tahu ke kamu bahwa ada yang nggak beres dari dia. Cuman mungkin selama ini kamu mendenial, tapi akhirnya kamu pun tahu kok sifat asli dia gitu. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk keputusannya aku serahkan ke kamu. Nanti ketika dia datang, kamu maunya gimana? Mau lanjutkah atau mau mengakhirikah? Gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia sudah mulai ada kesetiaan rasa cintanya untuk kamu. Dia masih menggenggam perasaan dia hanya untuk kamu, seperti itu. Jadi pilihannya ada di kamu. Kamu mau lanjut atau mau bagaimana? Ini ada bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan di momen-momen tertentu kalian ya. Ada Agustus, April, November, Oktober, kemudian Februari, Juli, Juni, Mei, Desember. Oke, cukup ya, 8 ya. Kemudian aku juga punya shio-nya di sini, bisa shio kamu, shio dia. Kalian situasikan saja. Ada shio naga, shio macan, shio anjing,
Shio ayam, shio kelinci, shio kerbau, shio kuda, shio babi. Oke, 8 ya. Kemudian aku ambil alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Untuk alfabetnya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Capricorn dan Pisces. Itu aja. Alfabetnya ada J, P, O, I, L, Z, T, H, apa ini? M, U, F, G, R, W, A, K, S, X, Y, V, B, Q, A. Oke, itu aja. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.